Bapak Ibu yang terkasih, kita mengucap syukur di pagi hari ini kembali lagi kita diberikan kekuatan. Kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu untuk penyertaan Tuhan bagi kami sampai saat ini. Kami akan merenungkan firman-Mu, berbicaralah Tuhan, supaya kami dapat hidup dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita masuk dalam Yosua pasal 8. Dalam pasal ini membicarakan tentang bangsa Israel di dalam kepemimpinan Yosua, di mana mereka kembali menang dan dapat merebut negeri Ai kembali. Walaupun dalam pasal 7 yang sudah dipaparkan oleh Evangelist Wesley kemarin, menceritakan tentang kekalahan mereka, karena kesombongan mereka dan ketidaktaatan mereka kepada Allah. Allah membuat mereka kalah dengan pasukannya 3.000 orang. Mereka merasa dengan kekuatan mereka akan menang. Tetapi kenyataannya mereka kalah. Dari kekalahan mereka sadar bahwa ada dosa yang dilakukan sampai membuat mereka kalah. Dengan kesadaran itulah membuat mereka datang mengakui dosa di hadapan Allah. Dengan pengakuan dosa itulah membuat Allah mengampuni dosa mereka. Lalu kisah ini berlanjut dalam pasal 8, ayat yang pertama berkata demikian. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai. Ketahuilah, aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya dan negerinya. Allah kembali memegang kendali terhadap bangsa Israel dengan pimpinan Yosua. Sebagai pemimpin pasukan, Yosua menyiapkan pasukannya sebanyak 30.000 pasukan dalam ayat yang ketiga untuk mengalahkan negeri Ai. Ketika mereka sedang melakukan strategi berperang dalam ayat 18 dan ayat yang ke-19 berkata, lalu berfirman Tuhan kepada Yosua, ancungkanlah lembing yang ada di tanganmu ke arah Ai, sebab aku menyerahkan kota itu ke dalam tanganmu. Maka Yosua mengancungkan lembing yang di tangannya ke arah kota itu. Ketika diancungkannya tangannya, maka segeralah bangun orang-orang yang bersembunyi itu dari tempatnya. Mereka berlari memasuki kota, merebutnya, lalu segera membakar kota itu. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah Yosua dan bangsa Israel dapat mengalahkan negeri Ai? Ya, mereka menang. Yosua dengan tegar dan berani mengancungkan lembing ke arah negeri itu. Apa yang dilakukan oleh Yosua menunjukkan total ketundukan dia kepada perintah Allah. Yosua mengimani apa yang dikatakan Allah kepadanya. Dan akhirnya negeri Ai dapat dikalahkan oleh bangsa Israel karena pimpinan dan pertolongan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai ungkapan syukur Yosua dan bangsa Israel karena Allah telah memberikan kemenangan kepada mereka. Dan ayat 30-35, Yosua dan bangsa Israel mendirikan mezbah bagi Allah dan mempersembahkan korban bakaran kepada Allah. Dan dibacakannya lah segala perkataan hukum Taurat, berkat dan kutuknya, sesuai dengan segala apa yang tertulis dalam kitab hukum. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari kisah ini kita belajar, walaupun kita dapat melakukannya sendiri, dengan begitu banyak pengalaman, mengandalkan apa yang kita miliki, mengandalkan kepintaran yang kita punya, mengandalkan kekuatan orang banyak, dengan kasat mata, kita dapat melakukannya. Mari belajar dari kisah ini. Jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri karena kita pasti akan kalah. Tapi mari belajar dari kisah Yosua pasal 8 ini untuk menaruh kepercayaan kita seluruhnya kepada Allah. Mari melibatkan Allah dalam setiap rencana, dalam setiap hidup kita. Apalagi dalam kondisi pandemi saat ini. Jangan pernah takut dan tawar hati. Bawalah seluruh pergumulan kita kepada Allah. Maka Allah akan menunjukkan kuasa-Nya kepada kita untuk memberikan kita kemenangan melewati hari demi hari. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami untuk bersandar, berharap dan bergantung hanya kepada Tuhan Yesus saja. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin.